Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi penganut agama lain. Bersama kita jaga alam ini demi anak cucu kita, anak cucu saya, dan juga anak cucu semuanya. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang tutorial untuk sayat tapis dan pembersihan untuk sayat mawar sebelum sayat tapis. Jadi urutannya sayat mawar dulu, baru sayat tapis. Tanpa banyak panjang lebar ya, langsung kita eksekusi. Di depan saya ada bahan untuk tutorialnya, silakan disimak dengan seksama agar tidak gagal paham. Oke, ini untuk pembersihan setelah sayat mawar, kita bersihkan rutin. Iya, jangan lupa untuk bantuan subscribe-nya, dukungannya. Subscribe, like, dan komen. Jika ada sesuatu masukan ataupun yang lain, silakan komen di kolom komentar ya. Pembersihan ini kita lakukan paling tidak minim itu 2 minggu sekali. Maaf ada suara barusannya, itu suara konfirmasi dari handphone. Jadi saya lanjutkan lagi. Kita lakukan pembersihan ini paling minim. Saya tidak bisa bilang maksimal ya. Saya bisa bilang untuk minimnya itu paling tidak 2 minggu sekali. Jadi setelah sayat mawar itu ada pembersihan, boleh setelah 2 minggu kita bersihkan. Jadi pelepah yang di tengah sudah agak coklat, jadi siap untuk pelepah yang di tengah itu untuk menyanggah pelepah yang paling tengah sendiri. Jadi pelepah tengah menyanggah pelepah tengah sendiri. Di nalar sendiri ya. Jadi kalau kalian semuanya ingin daun dari pelepah bonsai kelapa kalian pendek, jadi lakukan untuk penyayatan itu minimal 2 minggu sekali. Itu minimal ya, boleh di atasnya 2 minggu. Tapi kalau ingin eksekusinya cepat dan kepingin daunnya memang benar kecil, itu lakukan 2 minggu sekali, boleh 1 bulan sekali, boleh. Itu tergantung, nanti bisa dilihat panjang dari pelepahnya itu bisa ketahuan antara 2 minggu atau 1 bulan. Kalau saya sendiri melakukan paling tidak 2 minggu sekali. Lakukan untuk pembersihan ini, saya anjurkan untuk hati-hati agar hasil dari bonsai kelapa kita maksimal. Usahakan jangan sampai saat kita pembersihan itu pelepah yang tengah terkena goresan. Jadi kalau ada goresan kan kurang bagus. Jadi usahakan untuk pembersihan sangat hati-hati, jangan sampai pelepah yang tengah tergores.
Mungkin ada kekurangan dari video saya, boleh komen juga. Saya akan memperbaiki sebisa saya akan memperbaiki video saya seoptimal dari editan saya ya. Saya ingin dari video saya ini paling tidak saat menonton teman-teman sekalian atau para mas bro bisa sangat nyaman untuk video saya. Ya, mungkin untuk dengan melihat video ini sambil santai-santai, siapkan kopi. Yang suka rokok, siapkan rokok. Sambil santai-santai minum kopi dengan didampingi sebuah rokok agar lebih nikmat. Nah, seperti itu. Mungkin boleh ada pertanyaan yang mungkin saya sendiri pernah sebelum melakukan atau sebelum memiliki bonsai kelapa di atas air. Mungkin ada pertanyaan ini dari inisiatif saya, mungkin ya. Kalau ada inisiatif lain silakan. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan apa bisa hidup berapa tahun untuk bonsai kelapa yang medianya media air. Mungkin selama ini saya lakukan untuk media air itu ada hampir 4 tahunan kurang. Itu bonsai saya pun pertumbuhannya masih maksimal, masih bagus. Ini untuk bonsai saya ya. Tadi saya pernah jadi tadi saya bilang bonsai saya itu paling tidak minim 2 minggu sekali. Cuman untuk keadaan bonsai yang di depan saya ini untuk tutorial itu hampir tidak kesentuh sama sekali antara 1 bulan ya, tetap karena aktivitas. Jadi untuk menangani bonsai saya di rumah pun tidak maksimal juga, karena hanya untuk kesenangan juga. Nah, untuk saya tapis ini usahakan sayapnya tetap saya ulangi lagi, saat penggarisan sayap ini jangan sampai terkena pelepah yang tengah ya, jangan sampai terkena pelepah yang tengah untuk sayatan atau goresan. Tujuannya untuk saya tapis ini saat ini ada pengikat dari pelepah apa ya, istilahnya mungkin pelepah tipisnya ya, itu mengikat pelepah yang tengah. Jadi pelepah tipisnya untuk yang tipis itu kita buang. Untuk tahapan pertama itu usahakan hanya separuhnya saja. Yang saya lakukan ini tolong disimak benar-benar agar bonsai kelapa kalian bisa jadi bagus. Saat bonsai kelapa kita saat saya tapis yang seperti ini,
kita bersihkan sampai bawah, kita buang, otomatis nanti yang tengah tidak ada untuk penyanggahnya, jadi tidak ada untuk penguatnya. Saat kita buang semuanya, otomatis yang tengah akan doyong, karena yang tengah itu masih mudah pelepahnya. Boleh kita habiskan semuanya, tapi kita harus ikat agar dia tidak doyong. Agar tidak ribet, ya kita buang separuhnya dulu. Jadi 2 minggu sekali kita buang total, baru setelah separuh. Ya seperti yang saya lakukan ini, saya buang separuh. Ya, saya buang separuh seperti itu. Harus hati-hati ya, karena untuk pelepah yang tengah ini sangat mudah untuk putus, karena penahan yang bawah sudah saya buang. Dan untuk kalian juga usahakan untuk hati-hati juga. Bagi yang senior pastinya sudah tahu, mungkin beberapa orang tidak tahu. Ya mudah-mudahan di video ini memang bermanfaat, bukan hanya sebuah video tutorial untuk sebuah konten saja. Mudah-mudahan memang benar-benar bermanfaat. Nah, kita bersihkan seperti ini, hanya kita buang separuh. Yang di tengah pun sama, usahakan hanya dibelah saja kalau yang di tengah, karena tidak terjangkau. Yang di tengah boleh nanti kita itu kalau sudah ada pelepah muncul lagi sampai yang di tengah itu ada tiga pelepah ya, itu boleh langsung kita buang, kita tarik saja bisa. Mungkin untuk tutorial untuk yang saya tapis yang seperti itu nanti akan saya lanjutkan, karena tahapan-tahapan itu sangat penting, bukan hanya mencoto tapi tidak tahu dasar-dasarnya. Saya harap dengan adanya video saya memang benar dasar-dasarnya memang sudah tahu. Nah, untuk yang ini kita hanya belah saja agar yang mengikat yang di tengah, pengikat untuk pelepah yang di tengah yang baru muncul, dia tidak terikat. Saat dia terikat, dia akan tumbuhnya akan tinggi. Nah, kita bersihkan seperti ini. Sama, kita buang separuh. Kita boleh agak maksa dikit untuk ditekuk ya, seperti itu ya. Kalau pertama kali untuk dilakukan tindakan seperti itu harus hati-hati, karena itu tadi kembali lagi, karena pelepah yang di tengah itu masih muda. Nah, setelah paling tidak 2 minggu baru nanti yang pelepah yang saya pegang ini bisa ditarik benar-benar agak kerasan lagi. Tujuannya untuk pelepah agar bisa mekar ya, seperti itu. Mungkin contoh yang lainnya, hasil-hasil dari saya tapis ada di belakang tutorial saya. Ini salah satu saya tapis. Ini salah satu saya tapis yang saya pernah lakukan. Dia untuk pelepah dia mekar. Nah, terus ini ada daun yang sudah kering karena dia sudah memang tua. Ini umurnya udah lama, antara 3 tahunan dia. Ada beberapa yang daunnya kemakan ulat, ada ya, bukan ini, ada lagi yang lainnya bentar lagi. Yang sebelah satunya dia itu kemakan ulat ya.
Untuk video saya mudah-mudahan bermanfaat. Salam sejahtera, salam damai. Bersama kita jaga alam ini.